Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran informatika. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Membaca doa dimulai. Selesai. Untuk materi hari ini kita akan bahas tentang mengenal jaringan komputer, di mana minggu sebelumnya kita sudah bahas tentang sistem jaringan komputer, di mana di dalam sistem jaringan komputer ini terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada jaringan internet dan jaringan intranet. Jaringan internet itu jaringan seluruh dunia, sedangkan jaringan intranet adalah jaringan komputer yang dibangun dengan mengadopsi teknologi internet, memiliki aplikasi web dan teknologi komunikasi data, jangkauan luas. Namun, pengguna intranet sangat terbatas dari segi privasi dan hak akses pemakainya. Penggunaan intranet berawal dari ditemukannya World Wide Web (WWW) oleh Tim Berners dan rekan-rekannya pada tahun 1989. Itu titik awal dari jaringan intranet. Jenis-jenis sambungan intranet itu jenis jaringannya ada dua. Yang pertama yaitu dengan menggunakan jaringan kabel, di mana jaringan kabel tersebut menggunakan media kabel transmisi untuk mengirimkan datanya. Yang kedua yaitu jaringan nirkabel atau dikenal dengan jaringan tanpa kabel, yaitu jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirimkan datanya. Salah satu contohnya adalah menggunakan gelombang GPRS, Bluetooth, wireless. Jenis-jenis jaringan komputer ini terdiri dari yang pertama yaitu ada Local Area Network atau dikenal dengan jaringan LAN. Yang kedua yaitu jaringan Metropolitan Area Network yang dikenal dengan MAN. Kemudian yang ketiga Wide Area Network. Yang keempat yaitu Internet Interconnected Network. Yang pertama yaitu jaringan area network atau LAN. Jaringan area network ini adalah jaringan yang terbatas yang menghubungkan komputer antar gedung dalam satu ruangan seperti sekolah, perkantoran. Itu menggunakan jaringan local area network atau jaringan lokal. Jadi batas jangkauannya itu terbatas. Karakteristik dari jaringan LAN ini yang pertama yaitu mempunyai pusat data yang lebih tinggi. Yang kedua jangkauannya sempit karena terbatas ruang ya dalam sebuah gedung. Tidak membutuhkan operator telekomunikasi karena bersifat lokal. Jadi setiap komputer dalam sebuah gedung ini bisa menggunakan local area network, ini jaringan yang terkecil. Kemudian yang berikutnya yaitu menggunakan sistem client server. Jadi koneksinya jaringan local area network ini menggunakan sistem client server. Jadi ada yang bertugas sebagai pengendali atau penyedia layanan jika yang dikenal dengan server. Kemudian yang kedua ada komputer yang menggunakan layanan server. Jadi semua komputer ini dikendalikan, dikontrol oleh sebuah komputer
server. Komputer server ini yang memiliki peranan yang paling besar. Kalau komputer servernya tidak bisa digunakan, maka sistem komunikasinya akan terganggu. Fungsi dari jaringan lokal area network yang pertama adalah untuk mempercepat arus informasi dari server menuju klien, dapat menghemat waktu dan biaya, mempermudah komunikasi antara klien yang terhubung, dapat mengamankan informasi penting, dan digunakan untuk game multiplayer, sharing data, sharing printer, dan internet ya. Jadi fungsi dari jaringan komputer ini ya, fungsi utamanya adalah untuk resource sharing, yaitu bisa berbagi data, baik itu data informasi maupun data perangkat kerasnya, sehingga dengan menggunakan sistem jaringan komputer ini maka akan menghemat waktu dan biaya ya. Kita hanya memerlukan satu printer digunakan secara bersama-sama, satu aplikasi bisa digunakan secara bersama-sama. Itu keuntungan dari sistem jaringan. Kelebihan dan kekurangan jaringan LAN. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari jaringan LAN yang pertama adalah berbagi sumber daya atau resource sharing. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, dengan menggunakan sistem jaringan maka komputer bisa berbagi sumber daya, baik perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Yang kedua yaitu data terpusat. Dengan menggunakan file server, data pada seluruh komputer yang terhubung pada jaringan LAN tersimpan pada satu tempat, yaitu server. Hal ini memudahkan user untuk saling mengakses file yang dimiliki oleh komputer lain. Selain itu, hal ini juga membantu untuk membackup data user apabila misalnya terjadi kesalahan sehingga menyebabkan terhapusnya data pada komputer server. Apabila sebuah data diberikan dalam suatu jaringan, user yang memiliki akses dapat melihat data tersebut di waktu yang sama. Namun, mereka tidak dapat mengedit rekaman yang sama pada waktu bersamaan. Ketika sebuah rekaman diedit oleh seorang user, maka rekaman tersebut akan dikunci sehingga user tidak dapat mengedit pada waktu yang sama. Apabila user tersebut telah selesai mengedit dan menyimpan hasilnya, maka rekaman tersebut akan terbuka kembali. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kekeliruan yang dapat terjadi apabila beberapa orang mencoba mengedit di waktu yang sama. Kekurangannya yang pertama adalah keamanan yang rentan. Pada jaringan komputer, keamanan merupakan hal yang sangat vital. Begitu pula pada jaringan LAN. Admin jaringan berperan penting dalam hal mencegah user yang tidak sah untuk mengakses data pada jaringan. Faktor lain yang mempengaruhi keamanan jaringan LAN yaitu user itu sendiri, sebab tidak menutup kemungkinan pengguna atau user tidak dapat menjaga kerahasiaan password yang ia miliki, atau mungkin password yang dimilikinya terlalu mudah untuk ditebak, sehingga menyebabkan user yang tidak sah menerobos masuk ke dalam jaringan melalui user atau pengguna tadi.
Yang kedua, masalah pada server pusat. Masalah pada server pusat dapat berakibat fatal pada jaringan LAN. Hal tersebut dapat mempengaruhi seluruh jaringan komputer sehingga mampu menyebabkan komputer tidak dapat melakukan komunikasi dengan komputer lainnya. Infeksi virus merupakan salah satu contoh masalah yang dapat terjadi pada server pusat. Infeksi virus ini dapat terjadi pada suatu komputer lalu kemudian menyebar ke seluruh komputer melalui server pusat. Hal ini disebabkan karena seluruh data pada user terpusat pada server. Yang ketiga, instalasi lebih mahal. Instalasi jaringan LAN bisa saja menjadi mahal tergantung bagaimana kebutuhan dan kondisi lapangan. Jenis topologi yang akan kamu gunakan juga mempengaruhi biaya yang kamu keluarkan. Untuk jaringan LAN jenis wired kabel, kamu harus membuat jalur kabel terlebih dahulu dengan melubangi dinding atau menaruhnya di bawah lantai, lalu kemudian memasangkan kabelnya. Jenis jaringan yang kedua yaitu Metropolitan Area Network. Pada jaringan Metropolitan Area Network atau MAN merupakan LAN yang berukuran lebih besar. MAN digunakan untuk menghubungkan beberapa buah jaringan kecil ke dalam jaringan yang lebih besar. Metropolitan Area Network atau MAN merupakan jaringan yang mencakup suatu kota dengan dibekali kecepatan transfer data yang tinggi. Bisa dibilang jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa LAN. Jangkauan dari jaringan MAN berkisar 10 sampai dengan 50 km. Sebagai contoh, jaringan komputer berkantor cabang di sebuah bank dalam satu kota besar dihubungkan antara satu dengan yang lainnya. Karakteristik dari jaringan MAN yang pertama, meliputi areal seluas antara 5 dan 50 kisaran kilometer. Banyak MAN mencakup area perkotaan. Sebuah MAN seperti WAN umumnya tidak dimiliki oleh satu organisasi. MAN, komunikasi lainnya dan peralatannya umumnya dimiliki oleh salah satu konsorsium pengguna atau oleh penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan pada pengguna. MAN sering bertindak sebagai jaringan kecepatan tinggi untuk memungkinkan berbagai sumber daya daerah. Hal ini juga sering digunakan untuk menyediakan koneksi bersama untuk jaringan lain dengan menggunakan LAN ke WAN. MAN berukuran lebih besar dan biasanya memakai teknologi yang sama dengan LAN. Hanya memiliki sebuah atau dua buah kabel dan tidak memiliki elemen switching yang berfungsi untuk mengatur paket melalui beberapa output kabel. Adanya switching membuat rancangan menjadi ringkas dan sederhana. Jenis jaringan yang ketiga yaitu jaringan Wide Area Networks. Jaringan Wide Area Network atau dikenal dengan WAN merupakan jaringan komputer yang lebih besar dari jaringan MAN. Jaringan WAN biasanya menggunakan media transmisi wireless, microwave, atau satelit. Karena jangkauan WAN mencakup daerah geografis yang luas, yaitu beberapa negara bahkan juga benua.
WAN sangat diperlukan untuk beberapa perusahaan seperti bank yang harus selalu melayani konsumen setiap hari. Sebagai contoh, jaringan komputer Bank BCA yang ada di Indonesia dengan ada di luar Indonesia saling berhubungan. WAN juga dipakai untuk jaringan mesin ATM. Ya, mungkin itu saja bisa Bapak sampaikan ya. Selebihnya Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan ini. Jadi kesimpulannya, sistem jaringan ini tergantung dari koneksi yang digunakannya. Yang pertama ada jaringan yang menggunakan media kabel sebagai media transmisinya. Yang kedua ada jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel. Ya mungkin sekarang banyak orang menggunakan jaringan nirkabel. Seperti perangkat handphone itu sudah menggunakan jaringan nirkabel. Ada jaringan Bluetooth, ada jaringan GPRS, ada jaringan wireless, ada jaringan 3G, 4G, dan mungkin saja nanti akan dibangun jaringan 5G. Ya, jenis-jenis jaringan itu tergantung dari perangkat dan jangkauan dari jaringan tersebut. Yang pertama ada jaringan LAN yang memiliki jangkauannya lebih sempit, yaitu antar gedung. Yang kedua ada jaringan MAN, yaitu jaringan antar kota. Jaringannya lebih luas dibanding dengan jaringan LAN. Yang ketiga ada jaringan Wide Area Network atau jaringan WAN yang jangkauannya itu antar negara bahkan benua. Yang terakhir yaitu ada jaringan internet, yaitu jaringan seluruh dunia. Ya mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.